Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan pada masa pandemi COVID-19 ini di rumah masing-masing. Gereja Paul Citra Grand menyapa dari ruang pastoral ini. Yang pertama sekali, semoga Ibu Bapak, anak-anak kami semua, orang tua kami tetap dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam prinsip jaga jarak, padu hati, dan kasih. Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, dan kita tetap saling menopang di dalam kasih Tuhan. Maka sebelum firman Tuhan menyapa kita, baiklah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, yang menyertai kami dalam kuasa Roh Kudus. Kami memuliakan nama-Mu. Engkau selalu mengasihi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Secara khusus dalam mendengarkan firman-Mu, berbicaralah di tengah-tengah persekutuan kami. Berbicaralah Tuhan, menguatkan setiap kami. Berbicaralah Tuhan, memberikan harapan baru bagi kami. Terima kasih di dalam Yesus Kristus yang baik itu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada kesempatan ini sesuai dengan topik bersaksi bagi kemuliaan Kristus, tertulis dalam Kisah Para Rasul pertama ayat pertama sampai ayat 11. Saya membacakannya untuk kita semua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Kita secara umum dan pasti tahu apa itu bersaksi. Bersaksi membutuhkan seorang saksi atau beberapa saksi dan mungkin banyak saksi. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka. Saksi juga telah didefinisikan secara umum atau khusus dalam undang-undang suatu negara seperti Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 26 KUHP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Demikian dalam Alkitab, saksi yang dapat kita tahu dari bahasa Ibrani anah artinya menjawab, dan dalam bahasa Yunani marturio yang berakar pada kata martus, marturia, dan marturion. Saksi ialah orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Bahwa kesaksian dengan pengertian tersebut tidak terlepas dari saksi yang menyatakannya. Para rasul adalah saksi-saksi utama tentang hidup dan kebangkitan Kristus. Itu dapat kita baca dalam Yohanes 21 ayat 24, Kisah Para Rasul 1 ayat 22, 2 Petrus 1 ayat 6. Dan para saksi itu ada yang menjadi martir, yaitu berkorban untuk menyaksikan kasih dan pengorbanan Kristus yang membawa kehidupan. Jadi secara umum maupun secara khusus, bahwa saksi memiliki tanggung jawab yang benar-benar nyata, bukan hal-hal yang main-main. Dengan kesaksian seseorang menentukan untuk pengambilan keputusan. Dengan kesaksian seseorang menentukan untuk seseorang terlepas dari jeratan hukum atau dihukum. Dalam iman percaya, dengan kesaksian mendekatkan orang-orang kepada pemahaman kasih Kristus, atau mungkin juga tidak mau menerima kebenaran tersebut. Menurut nats ini, bersaksi bagi kemuliaan Kristus
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tidak mau membahas tentang kemuliaan Kristus pada saat ini. Karena pada dasarnya tanpa kita bersaksi memuliakan Dia, Kristus itu mulia. Atau dengan kita menfitnah, menyalibkan Dia, Dia tetap mulia. Karena Tuhan kita adalah mulia di dalam dan dari dirinya dan kehendaknya. Jadi dengan atau tanpa kita memuliakannya, Dia tetap mulia. Itulah Tuhan kita yang hidup, yang mau berkorban untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Bagaimana tugas dan tanggung jawab setiap kita menjadi saksi baginya. Kisah para Rasul seperti disinggung adalah catatan-catatan yang sangat luar biasa, telah membuka dan menyajikan tanggung jawab orang-orang yang telah melihat, orang-orang yang telah merasakan cinta kasih Tuhan itu. Seperti Lukas yang memberitahukannya kepada Theophilus, yaitu pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam nats ini diingatkan, saksi memiliki peran serta dan tugas. Tapi sebelumnya mereka bertanya kepada Tuhan. Ketika bersama Yesus menjelang naik ke surga, dalam ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini pertanyaan yang sangat mendasar tengah-tengah kehidupan para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Bagaimana mereka masih berpengharapan tentang kerajaan bagi Israel. Artinya mereka berpengharapan ada suatu pemulihan dari masa sulit. Bagaimana Tuhan tetap terlibat untuk mengikut sertakan mereka di dalam kerajaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita juga boleh teringat dengan ungkapan seorang ibu ketika bersama Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 20 ayat 20 sampai 22 demikian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Selanjutnya dalam ayat 25 sampai 27 Yesus menjelaskan. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin
menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ada permintaan untuk skala prioritas dari seorang ibu dilibatkan dalam kerajaan surga. Itu harapan manusiawi. Dan itu juga bisa jadi ada dalam kehidupan kita saat ini. Saya mau ada dalam bagian kerajaan surga. Saya mau menjadi pewaris dari kerajaan surga. Saya mau saat ini juga turut dalam kerajaan surga. Tetapi jikalau ditanya, sejauh manakah kamu mempersiapkan dirimu untuk menjadi bagian dari kerajaan surga? Yesus telah menjawab dua harapan tadi. Ketika mereka meminta supaya kerajaan Israel dipulihkan, justru Yesus menyuruh mereka untuk berkumpul di Yerusalem. Dan mereka harus memahami tugas tanggung jawab membawa kebesaran kasih Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu. Demikian halnya ketika seorang ibu tadi bertanya, meminta kedudukan bagi anaknya. Yesus mengingatkan bahwa tanggung jawab menjadi bagian kerajaan surga termasuk menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang sepele atau asal-asalan. Tanggung jawab itu memiliki konsekuensi logis. Karena ketika meminta menjadi bagian kerajaan surga, tentu mempersiapkan diri menjadi saksi yang benar-benar mau memberikan hati, pikirannya, segenap hidupnya bagi Tuhan. Dan dunia, orang yang melihat kesaksiannya menjadi turut serta memuliakan Kristus yang lahir, melayani, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Dan pada saat ini kita merayakan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Tapi bukan hanya untuk mempersiapkan tempat saja, karena orang-orang percaya secara khusus murid-muridnya pada kesempatan ini diharapkan untuk mengerti tugas mereka. Mereka disapa oleh firman Tuhan dan diingatkan oleh Tuhan bahwa hal kerajaan surga yang mereka akan peroleh bukan begitu saja mereka terima, tetapi perlu mempersiapkan diri menjadi pelayan bagi sesama. Perlu mempersiapkan diri menjadi pelayan yang tidak lagi hidup dalam suatu kotak, tetapi disebutkan pelayan yang membuka diri untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa, yang diawali dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid masih memandang ke atas, melihat Yesus yang bangkit itu telah naik ke surga, dan mereka menyaksikan dia naik dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Disebutkan dalam nats ini, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara? Memang sulit berpisah dengan orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Memang sulit saat itu seperti mimpi ketika Yesus terangkat ke surga. Tapi malaikat yang muncul itu memberitahukan bahwa manusia yang berpengharapan kepada Tuhan baiklah tidak hanya hidup dalam alam mimpi. Mereka diingatkan akan asal-usul mereka. Mereka diingatkan akan kehadiran Tuhan Yesus kembali seperti janjinya. Dan mereka disapa, "Hai orang-orang Galilea." Jangan-jangan hal ini juga disuarakan kepada kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita masih bingung apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah keadaan yang sulit kita pahami secara akal pikiran, maka Tuhan mau mengatakan, "Hai anakku yang kukasihi, hai kamu yang diam di satu tempat, hai kamu yang aku pilih, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia selalu bersamamu." Maukah kamu mengingat janjinya yang diberikan kepadamu itu? Bahwa sekalipun Tuhan Yesus yang pernah hidup bersamamu itu di bumi ini telah naik ke surga, bahwa ternyata kamu memiliki tanggung jawab untuk mewartakan cinta kasih-Nya. Tidak hanya memandang ke surga, tidak hanya lagi berbicara masalah surga, sampai batas-batas atau lingkup yang sangat tidak terjangkau, secara mendalam membicarakannya. Tetapi mau diingatkan, hai manusia, silakan berpikir tentang surga, tapi jangan lupa bahwa kamu masih ada di bumi. Tanggung jawabmu masih ada untuk mengasihi sesama dan melayani mereka. Siapa yang mau terbesar, baiklah dia menjadi pelayan bagi saudara-saudaranya. Itu benar. Menjadi pelayan, menjadi saksi Kristus. Itulah tugas kita sebagai orang percaya. Atau mungkin juga masih diingatkan, hai anak-anakku, sekalipun kamu masih di bumi ini, ingat, ada surga kelak yang menunggumu. Jadi, dua sisi itu menjadi sisi yang dapat bertemu ketika anak-anak Tuhan yang masih di bumi ini memiliki pengharapan surgawi. Tapi di balik itu juga, ketika anak-anak Tuhan memiliki pengharapan surgawi, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua pasti setuju. Kita harus mengingat bahwa kita masih ada di bumi ini. Maka benar, ketika Yesus mengajari murid-muridnya dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Siapa yang mau memberitakan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga? Saya diharapkan untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi kita tidak hanya membicarakan soal surga setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, tetapi kita bertindak
membicarakan surga, membicarakan kuasa Tuhan, membicarakan kasih-Nya melalui tindakan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Atau saking beratnya kehidupan yang kita hadapi seperti pandemi COVID-19 sekarang, sehingga kita merasakan keterasingan jauh dari Tuhan. Seakan-akan awan telah menutup dan membatasi kita untuk bersama dengan Tuhan. Nats hari ini mengingatkan dan menerobos hal itu. Tuhan Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dalam sukacita dan pergumulan, sekecil atau sebesar apapun, dari ujung rambut seperti rambut saya ini yang sudah memanjang karena zaman COVID ini tidak dipangkas dan harus dirapikan, bukan? Jangan-jangan juga hati saya perlu dibersihkan, perlu diluruskan, supaya lebih sungguh memahami kasih Tuhan itu. Sehingga tidak ada awan-awan yang membatasi pengenalan kita akan Tuhan. Maka ketika Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk membahas tentang kuasa-Nya dan kasih-Nya, maka kita semakin tulus, semakin berkomitmen. Sekalipun memang menjadi saksi Kristus itu harus kita akui bukan gampang dan bukan main-main. Karena Yesus telah mengajar kita untuk berkorban, untuk setia, untuk tetap mengasihi, untuk tetap mengampuni. Ini kata mengampuni yang sulit, Ibu Bapak. Saya senang berdoa, ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni orang lain. Sering yang terjadi, ampunilah aku Tuhan, tapi dia, si A, si B, janganlah kamu ampuni. Itu artinya saya mengkapling Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara. Saya mengkapling cinta kasih Tuhan. Padahal dalam nats ini Tuhan tidak mengkapling cinta kasih-Nya. Dia tidak membatasi kepeduliannya. Dia tidak membatasi kebaikannya. Dia tidak membatasi hubungan surga dan bumi ini. Bahkan telah diberi hubungan yang baik kembali. Dia tidak membatasi hubungan keterbukaan antara sesama kita. Dia memberi kesempatan bagi saya, bagi Bapak, Ibu, bagi saudara-saudara kita untuk saling mengasihi. Bagaimana itu dapat kita peroleh? Secara khusus dalam masa-masa kesulitan sekarang. Di manakah peran serta kita sebagai anak Tuhan? Mungkin kita telah melihat COVID-19 telah memporak-porandakan banyak perasaan, banyak sikap, dan telah memunculkan perilaku-perilaku yang kadang tidak terprediksi dari gaya dan sikap kita menghadapinya. Tapi yang pasti orang percaya dalam situasi apapun, dia tetap setia mengikut Tuhan. Dia tetap memberikan hatinya, pikirannya, hartanya untuk Tuhan. Melayani sesama, membuka diri, memberitakan kasih Tuhan. Dengan cara apa? Banyak cara. Dengan cara memberitakan firman Tuhan seperti ini. Atau dengan cara berbuat hal-hal nyata yang real. Dengan menolong sesama, dengan berdoa kepada sesama, menghargai orang-orang yang telah berjuang untuk bangsa negara seperti di negara kita, berjuang untuk anak-anak Tuhan, berjuang pada masa kesulitan seperti saat ini. Dan pasti pernah kita mendengar orang-orang yang baik di dalam Tuhan itu
apapun yang dia hadapi, selalu memikirkan yang terbaik, merasakan yang terbaik, dan berbuat yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya. Inilah yang diharapkan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Sehingga Lukas memberitahukan kepada Theophilus bahwa telah ada pertemuan antara murid-murid Tuhan Yesus sekaligus perpisahan karena naiknya Yesus Kristus ke surga. Tetapi pada kesempatan yang sama juga hadir janji bahwa mereka tidak ditinggalkan begitu saja. Dikatakan Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini catatan Bapak Ibu. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bukan dengan cara-cara yang lain. Bukan dengan cara-cara tipu muslihat. Bukan dengan cara-cara simsalabim abrakadabra. Tapi nyata dia hadir menjadi manusia dan dia naik ke surga. Dia adalah Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara. Dia akan datang kelak dengan cara yang sama. Inilah yang perlu kita renungkan dan kita lakukan. Bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan siapapun di antara kita. Sekali lagi, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita, berarti Tuhan juga tidak pernah meninggalkan umatnya di muka bumi ini. Setiap kita berdoa, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ini doa kita, semangat kita sebagai saudara. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda pulau, berbeda bahasa. Pada bulan-bulan puasa ini yang sebentar lagi akan diakhiri dengan Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghargai saudara-saudara kita yang berbeda. Berdoa untuk mereka. Berdoa dan selalu berdoa. Sehingga di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara kita juga merasakan sukacita, merasakan tuntunan kasih Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya ini benar-benar nyata karena dia hidup dan menyatakan kasihnya bagi seluruh umat, bagi seluruh bangsa. Maka kita pun layaklah saling mengasihi. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Sebagai saksi Kristus, itu adalah anugerah bagi kita. Mari kita mempergunakannya, dan itu adalah kesempatan bagi kita. Kita memang sudah dilayani oleh Tuhan. Mari kita melayaninya dengan saling mengasihi, dengan saling peduli, dengan saling menopang dimanapun kita berada. Bapak Ibu, amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu. Kami telah mendengarkan berita sukacita. Sekalipun Tuhan kami Yesus Kristus yang telah melayani di bumi ini telah naik ke surga, bukan berarti kami terpisah dengannya. Bukan berarti awan yang menutupi itu menjadi penghalang bagi kami. Karena kami mendengarkan ada berita sukacita bahwa Engkau akan hadir dalam suasana dan keadaan yang sama untuk menyapa kami. Maka tugas kami memberitakan itu. Tuhan, kami telah mendengar bahwa ada dari murid-Mu, bahkan keluarganya, meminta skala prioritas untuk dirinya. Tetapi Tuhan mengatakan, siapa yang mau terbesar harus menjadi pelayan bagi sesamanya.
Kami percaya Tuhan memberangkatkan kami dalam pemahaman tersebut. Jadikanlah kami pelayan-Mu yang lebih sungguh, lebih serius di tengah talenta kami masing-masing dan keterbatasan kami yang ada. Tuhan memperlengkapi dan mengutus kami. Kami memuliakan nama-Mu, kami mengasihi sesama kami. Di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah pergumulan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus dan pengasihan Yesus Kristus setia menyertai kami. Mulia nama-Mu Bapa. Amin.